Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai instansi yang menyelenggarakan nilai-nilai berakhlak. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan hasil reviewnya. Nanti kita akan saling berdiskusi satu sama lain. Monggo saya persilahkan dari siapa dulu? Dari saya dulu, Mas Adi, Ya, izin. silahkan Mbak Catur. Baik, Silahkan. saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, monggo silahkan. Oke, jadi ini saya mengambil paparan praktek berakhlak dalam lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Jadi saya ambil penerapan nilai-nilai berakhlak di Pemkot Semarang. Ini adalah core values dari ASN berakhlak yang mau kita angkat, yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, jadi ini implementasi nilai berakhlak di pemerintah Kota Semarang. Dari yang pertama dulu berorientasi pelayanan. Jadi di pemerintah Kota Semarang ini nilai berorientasi pelayanan sudah dilakukan dengan memudahkan warga Semarang untuk mengakses pelayanan terpadu untuk mengatasi kebutuhan informasi, keluhan, atau kejadian darurat. Di sini dari wali kotanya sendiri, sebagai pribadi pun, sebagai Bapak Wali Kota pun, beliau juga meraih 5 kali penghargaan berturut-turut untuk pembina pelayanan publik dari PAN-RB. Jadi penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat karena pemerintah Kota Semarang ini dianggap memiliki pelayanan yang baik untuk warga. Kemudian akuntabel. Untuk nilai akuntabel ini terlihat karena di Kota Semarang ini memberikan komitmen dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi pemerintah Kota Semarang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian karena secara beruntun melaporkan keuangannya dari sejak 2016 yang lalu. Jadi melaporkan keuangan secara rutin. Kemudian selain itu juga Pemkot Semarang menjadi Pemda terbaik kedua di Indonesia versi monitoring KPK. Untuk versi kompeten sendiri, pelaksanaan nilai kompeten ini dilakukan dengan peningkatan kompetensi SDM dengan menggandeng pihak luar negeri untuk bekerja sama. Selain itu juga dilakukan bimbingan teknis. Untuk harmonis dari pihak pemerintah Kota Semarang ini sangat ramah terhadap disabilitas. Selain itu juga ramah terhadap perbedaan beragama. Jadi Pemkot Semarang itu memperjelas perizinan pembangunan rumah ibadah sehingga berbagai agama manapun apabila ingin melakukan pendirian tempat ibadah mereka mempunyai kejelasan secara hukum. Kemudian dari segi loyal, jadi Bapak Hendi ini di pemerintah Kota Semarang itu mempunyai Kampung Pancasila untuk memperkuat sarana persatuan dan juga punya yang namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi di situ dilakukan penguatan untuk ideologi Pancasila dan juga nasionalisme. Kemudian dari segi adaptif, ini adalah beberapa teknologi-teknologi yang dipakai untuk mempermudah warga Semarang. Ada Silampa, ada perpustakaan online. Semuanya ini data terintegrasi menjadi suatu teknologi yang memudahkan warga Semarang untuk mengaksesnya. Selain itu dari segi nilai adaptif, juga pemerintah Kota Semarang mempunyai, jadi kota pertama dengan sistem CCTV sampai tingkat RT. Jadi tiap RT itu dibagikan satu CCTV. Selain itu juga Kota Semarang memborong 5 penghargaan untuk inovasi daerah kenormalan baru. Dari segi kolaboratif, pemerintah Kota Semarang telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari swasta maupun warga, sehingga atas dasar itu pemerintah Kota Semarang meraih prestasi kinerja tertinggi untuk pemerintahan daerah. Begitu teman-teman dari saya. Baik, terima kasih Mbak Catur. Sangat menarik sekali dari Kota Semarang tadi. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua, silakan. Baik, Mas Adi, saya akan menyampaikan itu saya kali ini. Mungkin teman-teman, maaf teman-teman, sudah terlihat belum share screen saya? Sudah, Mbak. Ya baik, di sini untuk tugas instansi mana yang saya pilih, menurut saya instansi yang mencerminkan nilai berakhlak adalah Universitas Negeri Jakarta. Jadi tempat saya sekarang mengakui. Nah dari sisi berorientasi pelayanan di sini Universitas Negeri Jakarta yang pertama meluncurkan aplikasi KPID untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada masyarakat. Seperti itu. Jadi Rektor UNJ Prof. Komodin mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting sebab masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh setiap badan publik. UNJ sebagai badan publik tentu wajib melaksanakan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan kerjasamanya. Dari Prof. Kamarudin mengatakan bahwa seperti ini, kami berharap UNJ akan mendapat pendampingan dalam mencegah terjadinya maladministrasi tersebut dan sekaligus dapat menyelesaikan percepatan penyelesaian laporan dari masyarakat. Jadi di sini kerjasama ini gunanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi tata kelola lingkungan UNJ, percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pengembangan SDM, pelaksanaan pidana perguruan tinggi dan perputaran data atau informasi. Nah, kemudian layanan perpustakaan. Namun kalau layanan perpustakaan ini masih hanya terbatas untuk sivitas akademika saja. Seperti itu.
Kemudian dari sisi akuntabel, di sini akuntabel yang ditunjukkan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu di universitas ini menyampaikan lakip ya, laporan di sini laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Nah, di sini ada websitenya, bisa diakses, yaitu di sini di ppiu.unj.ac.id arsip lakip. Nah, di sini ada beberapa lakip yang bisa di-download ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu UNJ juga mendeklarasikan pembangunan zona integritas, di mana di sini UNJ mendeklarasikan pembangunan zona integritas itu untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani BBBM. Saya besarkan dulu. Kemudian ini sumbernya sudah ada di sini. Kemudian UNJ kompeten. Nah, di sini pada tahun 2021 UNJ meraih akreditasi dengan peringkat unggul. Dengan hal tersebut kita tahu bahwa kompeten itu kan artinya kan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, seperti itu. Nah, di sini Universitas Negeri Jakarta punya visi yaitu menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia dengan misi penyelenggaraan dan perguruan tinggi yang unggul dan berguna, seperti itu. Nah, di sini sehingga dibuatlah RJP, kemudian sehingga akan tercapainya semua hal-hal tersebut. Kemudian capaian-capaiannya yaitu capaian kinerja di bidang akademiknya. Ada 20 di sini mengumumkan 20 perguruan tinggi terbaik dari 2136 perguruan tinggi, UNJ masuk peringkat ke-20 seperti itu. Kemudian dari capaian penelitiannya di sini dalam di sini dibuktikan bahwa loncatan hebat terjadi dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2021 dengan publikasinya yaitu 2185 artikel internasional. Kemudian juga citasinya dengan perolehan 3.836 pada 2020 meningkat pada 2021 4.455. Nah, ini banyak capaian lainnya, ada capaian bidang keuangan. Di sini tadi ya yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian capaian bidang kemahasiswaan alumni, dan ada juga capaian perencanaan bidang kerjasama. Nah, di sini UNJ ditetapkan sebagai badan publik predikat menuju informatif kategori perguruan tinggi negeri dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021. Oke, baik. Pengembangan infrastruktur. Kemudian untuk harmonis di sini UNJ di sini dia melakukan pengabdian masyarakat sebagai upaya bersinergi dan membangun lingkungan sekitar kampus ataupun daerah lain. Selanjutnya di sini mengadakan sekolah kebangsaan dan peradaban dengan tema bersama membangun harmoni. Seperti itu. Kemudian untuk sikap loyal di sini UNJ adalah universitas yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, di sini dari tahun 1964 sampai saat ini berkontribusi dalam memberikan pendidikan yang terbaik. Selanjutnya adaptif di sini terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Di sini UNJ berproses untuk menjadi PTNBH ya. Jadi untuk kedepannya kan semua dipaksa untuk menjadi PTNBH. Nah, di sini UNJ berusaha untuk menjadi PTNBH. Kemudian juga menyiapkan online learning dalam menghadapi pandemi COVID dan menyiapkan informasi yang dapat diakses secara cepat dan mudah. Untuk kolaboratif, di sini kerjasama yang dilakukan UNJ yaitu kerjasama dengan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, kemudian kerjasama dengan penerbit, bank dan universitas lain dengan tujuan untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Ayun, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Mbak Ella. Ya, monggo, silakan. Izin share screen, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat di layar Ibu Bapak sekalian? Ya, sudah, monggo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan instansi yang mempraktekkan nilai-nilai berakhlak. Jadi diketahui bahwa sejak meluncurnya atau sejak diresmikannya nilai berakhlak oleh Presiden, jadi harapannya adalah sebagai seorang ASN itu mampu melakukan atau mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kinerjanya sehingga mampu menjadi ASN yang profesional gitu. Kemudian terkait dengan instansi yang saya pilih dalam praktek berakhlak yaitu pemerintah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan pemerintah Jawa Barat itu meraih penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2022 melalui inovasi sistem informasi manajemen talent Jawa Barat juara atau yang disingkat sebagai SIMJAWARA. Inovasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat dan melalui sistem ini Jawara itu akan memproses terkait dengan penempatan, rotasi, mutasi dan juga promosi seorang ASN menjadi lebih transparan dan berkualitas seperti itu. Kemudian terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak yang diterapkan oleh BKD Jawa Barat, saya lebih menekankan kepada berorientasi pelayanan dan juga kompeten. Hal ini kenapa? Karena kalau dilihat dari hasil inovasi yang dilakukan oleh BKD Jawa Barat, yaitu dia itu memberikan pelayanan yang terbaik terkait
dengan sistem rotasi mutasi seorang ASN. Kemudian dari sistem ini akan memberikan kemudahan bagi seorang ASN. Selain itu dari sistem ini pelayanan akan lebih ke transparan dan juga lebih ke profesional seperti itu. Nah, kalau dilihat dari segi nilai kompeten jelas dengan adanya SIM Jawara, bahkan SIM Jawara tersebut mendapatkan penghargaan dan juga sudah dijadikan sebagai pilot project oleh Kementerian Pan-RB dalam menerapkan manajemen talent. Hal ini terlihat sangat berkompeten sekali SDM yang ada di BKD Jawa Barat. Selain kompeten, tentunya dari sini pun juga SDM yang ada di BKD Jawa Barat itu tentunya juga akuntabel, di mana mereka mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di era sekarang. Mereka juga menjalin kerjasama sehingga terbentuklah suatu sistem yang sampai mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan juga dengan nilai harmonis, jadi tentu juga dari sistem ini akan memberikan kemudahan atau dia mampu menolong, mampu memberikan pelayanan yang terbaik oleh ASN-ASN yang ada di Jawa Barat. Jadi intinya adalah meskipun yang saya sampaikan terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan juga dengan kompeten, tapi di dalamnya juga sudah mencakup nilai-nilai berakhlak lainnya. Jadi demikian yang saya sampaikan terkait dengan praktek instansi yang berakhlak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ella. Menarik dari Sebentar, Jawa Barat ya. Selanjutnya saya kira tinggal Mbak Anggun, silakan. Ya, Mas Syadu, sebentar ya. Sebentar, saya juga kesulitan dalam stop screen. Bapak Ya, Ibu, ya. mohon maaf. Oke. Sudah mulai share screen, apakah terlihat? Belum. Nah, oke, Mbak Anggun sudah terlihat. Silakan. Join belum, tar ulang. Oke. So ya, sebentar. Oke, teman-teman nanti mohon diingatkan kalau sudah 3 menit, teman-teman. Oke. Ya, oke, teman-teman, kalau Anggun ambilnya kebetulan di Kemendikbudristek seperti itu. Di atas sudah dijelaskan konteks penerapannya, bukan di konteks peruangan, artinya bukan Kemendikbud sebagai sebuah bangunan, tapi lebih ke lingkungan Kemendikbud, inovasinya seperti apa. Yang pertama, orientasi pelayanan. Kasih satu contoh aja. Intinya dalam orientasi pelayanan, Kemendikbud itu berusaha untuk menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh publik secara terbuka, mudah, murah, efektif, dan efisien. Contohnya ini yang biasa kita akses sebagai CPNS. Lalu kemudian akuntabel, untuk membangun citra Kemendikbud sebagai instansi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Salah satu inovasi yang dilakukan itu adalah membuka akses informasi publik dengan merinci apa aja sih sebenarnya, kurang kelihatan ya ternyata. Apa saja yang bisa rakyat peroleh dari situs ini. Jadi ini ada data-data apa saja dari tahun berapa sampai tahun berapa dia bisa diakses, dan diaksesnya bisa lewat website yang mana atau menghubungi layanan yang mana, seperti itu. Dan juga ada di portal-portal media sosial yang lain. Nah, kalau dari usaha pengembangan kompetensi, Kemendikbud sendiri itu salah satu terobosan yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan LPDP untuk menyediakan alokasi pendanaan dana abadi perguruan tinggi. Nah, jadi dan juga sosialisasinya juga sudah di on air via YouTube-nya Kemendikbud. Tujuannya adalah untuk mendongkrak besaran anggaran yang bisa diperoleh PTNBH supaya fasilitas dan program pelayanan dari kampus itu sendiri bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, kalau dari Harmonis, salah satu program yang dilakukan Kemendikbud itu adalah tadi ya, program pelestarian bahasa daerah dengan konsep revitalisasi bahasa daerah seperti itu. Nah, oke, ini dia revitalisasi bahasa daerah. Nah, sekaligus program ini juga bisa mencerminkan nilai implementasi loyal terhadap bangsa dan negara, yakni dengan memelihara kekayaan NKRI. Gitu. Nah, untuk adaptif, kalau di masa yang lalu mungkin kita kenalnya KBBI itu setumpukan gede buku yang agak menyebalkan untuk dibaca. Gitu. Kalau sekarang Badan Bahasa Kemendikbud itu bikin portal-portal, salah satunya Instagram, yang dia sangat menarik dan lucu-lucu unggahannya, sehingga kita bisa lihat bahwa di sini Kemendikbud berusaha untuk adaptif terhadap teknologi dan perkembangan generasi Z saat ini. Ini contoh postingan-postingannya. Lalu kemudian yang terakhir adalah nilai kolaboratif, di mana pada core values ini implementasinya terlihat dari pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kita bisa lihat dari program praktisi mengajar misalnya, di mana pendidik berkualitas dari kalangan praktisi ahli bisa diperoleh oleh perguruan tinggi lewat pembiayaan dan mekanisme rekrutmen yang sudah disediakan oleh Kemendikbud seperti itu. Nah, selain itu juga ada implementasi Merdeka Belajar episode 1-19 di salah satu episodenya, di episode 4, yakni program organisasi penggerak. Ini adalah program di mana pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang diundang untuk berkontribusi dalam percepatan kemajuan pendidikan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kalau dari Anggun, mohon maaf sepertinya lebih setengah menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Tiba saatnya giliran saya. Saya agak berbeda dari teman-teman sekalian. Saya memberikan contoh dari setiap nilai itu pada satu instansi, ya, di mana kita bisa lihat di sini untuk nilai berorientasi pelayanan, saya mengambil contoh di mall pelayanan publik, di mana kita tahu di Indonesia sekarang sedang didorong di 500 kabupaten kota, sedang didorong di 34 provinsi, didorong adanya mall pelayanan publik. Ini adalah cerminan tentang instansi pemerintah yang berorientasi layanan. Kemudian di nilai kompeten, saya mengambil contoh di Batan, ya, di mana Indonesia kemampuan gitu ya penguasaan teknologi nuklir Indonesia ternyata mulai diakui dunia. Ini menunjukkan bahwa ternyata birokrasi Indonesia juga berkelas dunia, khususnya di bidang nuklir ini, Batan, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nilai selanjutnya, yaitu akuntabel, ya. Saya memberikan contoh di sini ada
infografis. Jadi kita tahu di desa-desa penggunaan anggaran desa itu sudah mulai hampir seluruh desa pasti ada infografis ya yang mengkomunikasikan, mensosialisasikan penggunaan APBDes-nya digunakan untuk apa dan seterusnya. Ini adalah wujud dari akuntabilitas dari pemerintah desa, yaitu akuntabilitas yang bersifat horizontal. Jadi akuntabilitas yang ada vertikal ke atas, horizontal ke masyarakat. Nah, di nilai harmonis saya memberikan contoh di sini ada MPR RI yang menyelenggarakan silaturahmi nasional dalam tahun-tahun politik, menjelang tahun-tahun politik, sehingga MPR menjalin komunikasi, ya, menjalin silaturahmi untuk menjamin harmonisnya hubungan antar lembaga negara termasuk juga partai politik. Kemudian di nilai loyal, saya mencontohkan ini adalah presiden, ya, di mana presiden kita betul-betul loyal ya, terhadap konstitusi. Ya, berulang kali presiden menyampaikan bahwa beliau tetap pada menolak 3 periode ya, masa jabatan. Ini adalah merupakan komitmen, ya, nilai loyalitas yang tinggi dari presiden, meskipun buzzer mendorong supaya 3 periode dan seterusnya, tapi beliau tetap loyal pada konstitusi. Kemudian nilai adaptif saya mengangkat contoh di Kementerian SDM. Kita tahu situasi geopolitik dunia sekarang sedang dalam ketidakpastian, ada perang, ada pandemi, sehingga berakibat pada perekonomian, utamanya di bidang energi, gitu ya. Ada negara yang mengalami kelangkaan energi, ada juga yang mengalami surplus. Nah, disinilah Kementerian SDM menerapkan kebijakan yang adaptif terhadap gejolak geopolitik internasional. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu penanganan pandemi. Ya, kita tahu bahwa penanganan pandemi itu harus dilaksanakan secara kolaboratif, bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga dunia usaha dan masyarakat umum. Nah, itu saudara sekalian, sekelumit nilai-nilai berakhlak dan contoh-contoh yang saya kumpulkan. Monggo, silakan barangkali ada komentar dari teman-teman untuk pemaparan yang tadi sudah dipaparkan. Apakah ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman sekalian. Diskusi kita sore hari ini kita telah mampu menemukan institusi-institusi yang menyelenggarakan nilai-nilai berakhlak ya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya, Pak Syahdu tadi menurut Pak Syahdu, maaf ya jadi saya membuka forum kembali. Menurut teman-teman semua yang terbaik instansinya yang mana ya? Kalau saya izin berpendapat yang terbaik, kalau menurut saya walaupun saya memilih BMJ, tapi saya juga senang itu melihat Kemendikbudristek gitu. Kalau teman-teman lain bagaimana? Oke, kalau dari saya sih melihat, kalau saya melihat justru pemerintah desa, di mana pemerintah desa itu kan punya sumber daya yang tidak terlalu besar seperti halnya kementerian, tetapi mereka punya komitmen yang tinggi. Dan menurut saya ini sangat baik ya, karena ya kalau kementerian mungkin anggarannya cukup, tapi kalau pemerintah desa mereka penuh dengan keterbatasan, tapi mereka punya komitmen itu terhadap nilai berakhlak ini. Kalau dari saya gitu, monggo teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Anggun, Mbak Catur, gimana? Kalau saya mungkin preferensi pribadi kali ya, mungkin karena memang dari awal sudah tertarik dengan Kemendikbudristek dan ketika menelusur juga cukup terkagum-kagum walaupun nggak berhasil menyampaikannya dalam 3 menit, tapi menurut saya itu kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang berakhlak sekali sih gitu. Kalau dari Mbak Setuju Catur, saya sama Mbak Anggun melihat kinerja dari Kemendikbudristek gitu. Mbak Ella? Oke, saya juga izin menyampaikan pendapat. Saya setuju dengan Mbak Anggun terkait dengan Kemendikbudristek Dikti. Jadi Kemendikbudristek Dikti selalu memberikan atau melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan pendidikan Indonesia seperti itu. Baik, jadi Mas Syahdu boleh dibuat kesimpulannya, Mas? Oke, ya kita melihat kelihatannya sudah sepakat kita tadi beberapa menyampaikan secara, tapi Mbak Ella tadi menyampaikan Ristek Dikti udah diganti tuh Mbak namanya nomenklaturnya jadi Kemendikbudristek ya. Oh iya, sorry ya. Kemendikbudristek. Ya, oke, baik, kita dari kelompok kami menyimpulkan ya, secara mufakat kelihatannya instansi yang telah menyelenggarakan nilai-nilai berakhlak secara konsisten adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Itu dari kelompok kami. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian sudah bergabung dalam diskusi kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Syahdu, Terima kasih. teman-teman lain. Terima kasih.